Bagaimana kabarnya pagi ini? Nah, sebelum kita masuk pelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa ketuanya? Coba pimpin baca doa. Coba Zakir. Kembali ke sekolah lagi. Nah, sekarang kita akan belajar yaitunya tentang P5. Sebelumnya Ibu akan bertanya kepada Anda, apa itu P5? Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi pertanyaan dari P5 itu apa? Ulang lagi. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, di situ kita akan menjelaskan atau membahas tentang apa nanti proyek kita yang akan kita lakukan. Tujuan dari P5 ini adalah yaitunya untuk melalui proyek yang kita lakukan, kita harus bisa mencapai profil-profil yang akan kita capai di dalam sebuah P5 nanti, atau di dalam proyek atau di dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, apa itu proyek? Pekerjaan. Nah, sebuah pekerjaan yang kita lakukan untuk menghasilkan sebuah profil pelajar Pancasila. Apa itu profil pelajar Pancasila? Itu yang akan kita lakukan, yaitunya proyek kita gaya hidup berkelanjutan. Yang profil pelajar Pancasila itu ada beberapa dimensi. Apa kira-kira? Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, di dalam beberapa profil atau dimensi yang terdapat di dalam P5 ini yang akan kita gunakan atau yang akan kita lakukan pelajari hanya ada 3, yaitunya beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, kebinekaan global. Yang akan kita gunakan atau yang akan kita bahas adalah bernalar kritis. Yang ketiga yaitunya gotong royong. Jadi di dalam gaya hidup berkelanjutan nanti itu yang perlu kita lakukan atau yang akan dinilai oleh Ibu nantinya sampai akhir pekerjaan kita. Tunggu Bu, gimana itu? Kita lanjutkan. Tadi kita sudah membahas yaitunya tentang P5. P5 itu mungkin kamu sudah paham sebagian.
Nah, sekarang kita lanjutkan apa proyek yang akan kita lakukan untuk selanjutnya. Nah, yaitu gaya hidup berkelanjutan dengan tema yaitu tentang gaya hidup berkelanjutan. Topiknya yang akan kita ambil yaitu menanam bawang di dalam keranjang. Menanam bawang di dalam keranjang. Sekarang kalau kita menanam bawang, pernah nggak anak ibu menanam bawang? Di mana saja kita tanam bawang? Di dalam keranjang, di polybag, ada juga di pot bunga, di kebun pintar. Nah, jadi ada berbagai tempat yang akan kita lakukan untuk menanam bawang. Tepu fokus. Melihat, mendengar, menyimak, fokus saudara. Nah, tadi kita sudah menjelaskan yaitunya tentang tema kita. Apa tema kita? Yaitunya gaya hidup berkelanjutan. Topiknya apa tadi? Menanam bawang di Menanam bawang di dalam keranjang. Nah, di dalam tema tersebut kita ada beberapa dimensi yang akan kita fokuskan atau yang akan kita lakukan. Tidak semua dimensi yang ada di dalam profil pelajar Pancasila itu yang kita gunakan. Ada beberapa dimensi, yaitunya ada 3 dimensi. Yang pertama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di sini di dalam dimensi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bagaimana sikap kita terhadap lingkungan kita, sikap kita terhadap tanaman yang kita lakukan. Setelah itu terhadap apa lagi? Makhluk. Nah, tanaman itu termasuk makhluk. Bagaimana kita cara menjaganya supaya tanaman kita itu subur, supaya tanaman kita itu tumbuhnya bagus, menyiangi, kita kasih pupuk. Setelah itu apa lagi? Air. Kita kasih air. Apa lagi? Yang lain? Nah, itu tanda kita sudah menghargai tanaman yang sudah kita lakukan. Yang kedua yaitunya bergotong royong. Di dalam kegiatan yang kita lakukan nanti ada di situ nampaknya kegiatan kita secara bersama yang kita lakukan. Gotong royong itu apa artinya gotong royong? Bekerja sama dengan orang yang sekelompok dengan kita atau dengan orang lain. Itu yang gotong royong. Jadi bekerja secara bersama-sama. Setelah itu ada yang ketiga yang mandiri. bernalar. Nah, pintar kata bernalar kritis. Apa kira-kira bernalar kritis itu? Kita bisa menimbulkan ide-ide tentang proyek yang akan kita lakukan. Nah, sekarang coba kita lihat video berikut ini. Nah, coba perhatikan video ini. Dari video ini nanti kamu bisa mengambil kesimpulannya atau mengerjakan KPD yang jadi berikut.
itulah video sudah kita saksikan secara bersama. Dia adalah tentang sebuah apa kira-kira yang kita lihat tadi. Nah, kerjasama di lingkungan seko. Nah, di lingkungan sekolah itu ada beberapa tugasnya masing-masing. Setelah itu bagaimana kerjasama di lingkungan sekolah. Ada di situ contohnya apa tadi tiket, belajar kelompok. Nah, sekarang Ibu akan memberikan LKPD. Sekarang di dalam sebuah LKPD yang diberikan, di situ kamu bisa menceritakan apa tugasnya masing-masing. Sudah siap? Sekarang coba siapa yang bisa memberikan apa tugasnya masing-masing di antara LKPD yang sudah kamu lakukan tadi. Kepala sekolah apa tugasnya? Apa tugasnya tadi sesuai dengan yang kamu tonton? Membuat program. Guru apa tugasnya? Mengajar. Setelah itu apa lagi? Penjaga sekolah apa tugasnya? Membersihkan lingkungan sekolah. Tonton tadi ada beberapa tugasnya masing-masing yang dituliskan di situ. Contohnya ada kepala sekolah, guru, siswa, penjaga sekolah, dan satpam. Nah, sekarang Ibu akan bertanya, kepala sekolah apa tugasnya? Coba tunjuk tangan siapa yang dapat. Kepala Zakir membuat program. Jadi pintar Zakir. Jadi kepala sekolah itu tugasnya untuk membuat program apa yang akan dilaksanakan di dalam sebuah sekolah itu. Baik buruknya itu adalah kepala sekolah yang membuat program. Setelah itu ada juga guru. Mengajar siswa di dalam kelas, baik itu di dalam kelas maupun di luar, serta mendidik dan memperbaiki sikap tingkah laku siswa. Setelah itu siswa apa tugasnya? Yang lain lagi? Pintar. Jadi siswa tugasnya belajar dengan sungguh-sungguh. Anak-anak itu termasuk siswa atau termasuk guru? Siswa. Jadi tugas kita adalah untuk belajar ke sekolah. Belajar ke sekolah. Dengarkan penjelasan dari guru. Setelah itu yang keempat apa lagi? Penjaga sekolah. Penjaga sekolah itu apa tugasnya? Menjaga lingkungan kebersihan lingkungan sekolah. Setelah itu satpam. Keamanan sekolah kita. Jadi itulah tugas-tugas masing-masing anggota yang ada di sekolah dan sekolah. Nah, jadi dari awal tadi kita sudah menerangkan yaitunya tentang P5. Setelah itu apa tema yang akan kita lakukan. Setelah itu topiknya yaitu menanam bawang. Jadi untuk pertemuan besok kita anak-anak Ibu tolong dipersiapkan apa-apa saja yang akan kita lakukan untuk menanam bawang ini. Bahan-bahannya tolong anak-anak Ibu bawa besok kita coba praktekkannya. Nah, mungkin untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini. Kita ucapkan dengan alhamdulillah. Sekarang kita akan menanam bawang di dalam keranjang. apa temanya kemarin? Gaya hidup berkelanjutan. Gaya hidup berkelanjutan. Topiknya menanam bawang di dalam keranjang. Pertama kita dulu menyediakan bawang, setelah itu mengaduk tanah dengan
Coba semuanya mengaduk tanah. Tahu Yusa. Kita masukkan ke dalam keranjang. Tiga, satu, dua. Awas. Sudah. Lanjut. Keranjang yang kedua. Dek itu deh gini deh. Cepet deh. Bawangnya yang akan kita tanam di dalam keranjang. Pertama dulu kita potong ininya. Ininya. Oh ya, sama dan ada dua dia. Ada kukuan malah tadi ngapia. Deh. Apanya kerja keren. Jangan. Mama. Boleh. Aku jadi kopi. Nampak. Ada, Bu. Bawang bombay, bawang anu, Mur? Bawang modang. Jadi pade ya? Dah ada Bu, encak pade. Tanah apa? Pas. Pas. Kita sudah mulai menanam bawang. Mulai dari mengaduk pupuk, setelah itu memasukkan tanah ke dalam keranjang, setelah itu kita tanam bawang di dalam keranjang. Nah, untuk tindak lanjutnya kita tunggu. Untuk selanjutnya kita tunggu perkembangan bawang kita untuk setiap minggunya. Jadi setiap minggu kita lihat bagaimana perkembangan bawang kita ini. Kalau masih kurang kita kasih apa? Pupuk. Nah, dan disiram. Nah, mungkin pertemuan untuk kali ini kita cukupkan sampai di sini. Kita sudahi dengan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Dah.